شهر رمضان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه منا متقبلا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, surah Yunus surah yang ke-10 ayat 58. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat, para pemuda dan pemudi, anak-anak kita yang hadir malam hari ini, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah izinkan kita bertemu dengan Ramadan. Sekian lama kita berdoa, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan tahun ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami telah berada di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, Ramadan tahun ini Allah berikan kita memasukinya. Tentu kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Bahkan bertemu dengan bulan Ramadan, nikmat dan karunia Allah yang besar, rahmat dan karunia Allah yang ganda bagi kita. Maka kita boleh bergembira. Sebagaimana dalam ayat tadi, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, kata Allah. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, maka dengan yang demikian itu hendaklah mereka bergembira. Jadi bergembira memasuki bulan Ramadan itu salah satu wujud syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Mudah-mudahan sebagaimana doa kita tadi, Allah selamatkan kita untuk Ramadan, Allah selamatkan Ramadan untuk kita, dan Allah selamatkan kita dari berbagai ibadah yang disyariatkan, dan Allah terima amal ibadah Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita lanjutkan dengan doa lagi, ya Allah, kami
meskipun hadis itu dipersoalkan oleh ulama. Ada yang mengatakan hadis dhaif, ada yang mengatakan hadis maudhu'. Tapi menurut ulama bisa dijadikan sebagai untuk memacu semangat. Hadisnya man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alal nar. Barang siapa yang bergembira memasuki bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari siksa api neraka. Tapi yang pasti Bapak Ibu, dari isyarat Nabi SAW yang tidak dipersoalkan hadis itu oleh ulama, bahkan di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim begitu banyak kita jumpai. Kenapa kita mesti bergembira memasuki bulan Ramadan? Di antara jawabannya, karena di bulan Ramadan kebaikan dikumpulkan oleh Allah. Maka di saat itulah hadir di bulan Ramadan, maka renunglah kebaikan itu. Ya baghiyal khair aqbil. Wahai pencipta kebaikan, ambillah, renunglah. Jadi mulai masuk Ramadan sampai nanti akhir Ramadan, itu siang malamnya semua kebaikan itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita renung. Pertama, mari jaga salat lima waktu itu. Sebab dalam diskusi dikatakan ketika Ramadan itu datang, mengutamakan yang wajib di atas yang sunnah itu lebih utama dan menafikan cinta Allah. Jangan puasa itu kerajukan, tapi salat kita tinggalkan. Sepanjang tidak ada alasan syar'i untuk meninggalkan salat, jangan pernah meninggalkan salat. Aku yakin insya Allah dan alhamdulillah kita semua hanya di bulan Ramadan tingkatkan perhatian kita terhadap salat. Pertama, salat lima waktu. Salatlah di awal waktu, salatlah berjamaah, berusahalah salat di masjid. Kemudian jaga salat rawatib awal. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, ditambah lagi 4 rakaat sebelum asar. Bahkan tambahannya lagi likulli baina adzanaini salat. Satio antara adzan dengan iqamah itu kata Nabi ada salat sunat. Jadi kalau ada peluang itu lakukan. Di Ramadan saat itu untuk mendapatkan itu. Kenapa? Karena Ramadan itu bulan latihan yang nanti akan kita bawa 11 bulan setelah Ramadan berlalu. Kemudian salat malam, jangan sampai Ramadan lewat tapi Ramadan malamnya kita lewatkan dulu. Alhamdulillah di awal bulan Ramadan khusus di Masjid Jawa begitu ramai. Pertahankan itu sampai nanti akhir Ramadan dan setelah Ramadan. Kenapa? Karena kegembiraan itu tidak hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, bukan hanya sekedar senyum-senyum, bukan hanya sekedar cerita deh alhamdulillah bebas berjuang bulan Ramadan. Nah, itu juga bahagia dari syukur Allah. Tapi wujudkan dalam bentuk bagaimana kita menjaga ibadah-ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan. Tadi mulai dari sholat. Jadi kalau tarawih nanti selesai,
lalu tutup witir, lalu nanti malam bangun lagi ingin sholat. Akhirnya berdasarkan Nabi yang diinginkan oleh Nabi, la witroni fi lailah, tidak boleh witir itu 2 kali dalam semalam. Jadi kalau tadi awal witir, nanti sholat malam sendiri. Ada tahajud, ada silakan. Yang penting ketika di bulan Ramadan, kerajukan ibadah sholat mulai dari yang wajib sampai yang sunat, berusahalah untuk meningkatkan, bukan hanya sekedar jumlahnya, tapi mutunya atau kualitas ibadah itu. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan kesempatan awak meraih kebaikan yang banyak melalui bacaan Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari kitab Allah, yakni Al-Quran, maka yang 1 huruf itu diberikan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan yang 1 itu pun dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dalam penjelasan yang lain, yang 10 itu dilipatkan sampai 700 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf kata Nabi. Bal alifun harfun, wa lam harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kali 1 kali, kemudian kali 700 kali. Barang B 1 huruf yang kita baca di bulan Ramadan. Jadi li'an al-hasanah fihi mujtami'ah. Kita bergembira karena di bulan Ramadan kebaikan-kebaikan dikumpulkan oleh Allah. Maka beruntunglah orang ketika Allah izinkan bertemu dengan bulan Ramadan, lalu berusaha untuk mempergunakan Ramadan itu mengumpulkan berbagai kebaikan. Tapi dengan syarat jaga hati Allah. Niat yang tulus sangat menentukan ibadah kita bernilai di hadapan Allah. Rubba amalin saghir tu'adhimuhun niyah, kata para ulama salaf. Kerap kali amal yang bentuknya ketek tapi niatnya bagus, besar nilainya di hadapan Allah. Wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyah, tapi juga sebaliknya ada amalan itu nampaknya gadang besar tapi rusak niatnya kecil, bahkan tidak bernilai dalam pandangan Allah. Dalam istilah yang lain, satyo ibadah tata hati Allah, bersihkan hati Allah dari hal-hal yang akan bisa menjadikan amal itu ditolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari riya, dari sum'ah, dari hasad, dari kibar, ya, itu harus disingkirkan dari hati. Dengan apa? Dengan banyak meminta kepada Allah, dengan memohon kepada Allah, dan memperhatikan hati agar satyo ibadah itu benar-benar kita upayakan semaksimal mungkin karena Allah Ta'ala. Bukankah Abu Bakar As-Siddiq diingatkan oleh Nabi betapa satyo awak punya peluang hati wak diganggu oleh syaitan, termasuk munculnya kesyirikan kecil, itulah riya. Makanya Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq 1 doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Seorang Abu
Abu Bakar As-Siddiq saja ditunjukkan Nabi doa untuk penangkal supaya hati jangan rusak dengan riya. Dan itu tidak akan diketahui oleh orang lain, itu hanya Allah. Makanya melalui ibadah puasa, salah satu yang dididik dalam diri merasukkan diri itu sandaran ibadah hanya untuk Allah. Sebab kalau orang atau puasa, orang bisa kita kelabui, orang bisa kita dustai, makan minum di rumah tidak tahu dong. Tapi kita tidak lakukan. Kenapa? Kita yakin Allah Maha melihat dan itu menyadarkan ibadah itu hanya untuk mengharapkan balasan Allah. Sabunanlah begitu mendidik hati untuk itu. Makanya berulang kali Nabi mengingat man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Baru nanti di ujung dari kalimat-kalimat yang tadi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Apa makna imanan wa ihtisaban? Di kalangan ulama memberikan pemahaman kepada kita, puasa Ramadan, qiyam Ramadan, qiyam Lailatul Qadar yang kita lakukan itu didasari kalau kita yakin itu perintah Allah dan kita ingin diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka kegembiraan itu tidak hanya di awal Ramadan, sebagaimana di masjid-masjid yang lain sebagian, termasuk di mana insyaallah. Kegembiraan itu hanya di awal bulan Ramadan. Masjid-masjid, musala-musala ramai didatangi oleh jemaah di awal Ramadan, di masjid-masjid yang seperti ini. Tapi kalau Ramadan berlalu 3 sampai 5, kegembiraan itu hilang dalam arti yang sebenarnya. Sebenarnya terbayang doa bukan kesempatan untuk meraih kebaikan di bulan Ramadan, tapi yang terbayang mungkin boleh jadi keuntungan duniawi. Allah yang menilai. Tapi kenapa rumah Allah Subhanahu wa taala di awal Ramadan begitu antusias umat muslim datang untuk beribadah? Lalu kenapa semakin ke ujung Ramadan semakin berkurang? Kegembiraan itu tidak dalam arti yang sebesar. Jadi Allah sangat tahu siapa kita yang benar-benar bergembira datang bulan Ramadan dengan kegembiraan yang sebenarnya, seperti yang Allah inginkan tadi, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah. Maka untuk yang demikian itu, maka hendaklah mereka bergembira. Dan itu lebih baik bagi mereka daripada apa yang mereka kumpulkan untuk kehidupan dunia. Itu yang pertama Bapak Ibu. Di bulan Ramadan dikumpulkan berbagai kebaikan, maka jago sholat awal, jago tilawah awal, kemudian yang tak kalah pentingnya, jagolah sebahagian rezeki yang Allah berikan, gunakan di bulan Ramadan di jalan Allah. Kenapa? Karena seutama sedekah, seutama pemberian kata Nabi, pemberian yang dilakukan di bulan Ramadan. Nah, para guru banyak, tapi yang penting terus rutin siang dan malam. Siang ada agenda sudah malam juga seperti ini. Boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah sirran wa alaniyah, mungkin terang sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Bawakan diri masing-masing.
Kalau mampu terang-terangan menjaga hati itu boleh. Kalau tidak mungkin mampu menjaga hati terang-terangan, mungkin akan rusaknya dengan sendiri. Itu hubungan hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kenapa kita mesti bergembira memasuki bulan Ramadan? Di samping di bulan Ramadan dikumpulkan oleh Allah kebaikan-kebaikan, di bulan Ramadan doa diijabah oleh Allah. Mulai masuk malam pertama Ramadan sampai nanti berakhir Ramadan, siang malam itu doa mustajab. Salah satu doa yang mustajab itu doa ketika disampaikan di bulan Ramadan. Baik yang sedang berpuasa termasuk yang tidak berpuasa karena ada alasan syar'i untuk tidak berpuasa. Sakitnya, tapi bulan Ramadan berdoa. Mungkin mohon maaf, ibu tamunya bagi perempuan tidak puasa berdoa di bulan Ramadan. Atau yang sudah melahirkan, yang nifas berdoa di bulan Ramadan. Apalagi musafir dan puasanya dibolehkan oleh agama. Tapi berkumpul dalam bulan Ramadan, ini musafir, doanya diijabah oleh Allah. Makanya Buya Hamka almarhum di dalam tafsir Al-Azhar beliau menjelaskan ayat 186 surah Al-Baqarah, sengaja Allah letakkan satu ayat itu di antara ayat yang sebelum dan sesudahnya bicara mengenai puasa. Kenapa? Di bulan Ramadan salah satu ibadah yang sangat utama berdoalah kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila bertanya kepada engkau Muhammad, hambaku, tentang aku, kata Allah, aku sangat dekat. Aku akan menjawab doa setiap orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada aku, kata Allah. Maka jangan sia-siakan di bulan Ramadan berdoa. Apalagi bulan Ramadan di negara acok turun hujan. Itu berkumpul, hujan turun, waktu yang mustajab berdoa di bulan Ramadan, doa mustajab. Apalagi nanti ketika akan berbuka, berkumpul berbagai kemuliaan, doa mustajab. Mintalah kepada Allah. Yang paling penting didoakan adalah Allah ampuni awak, Allah rahmati awak, Allah bebaskan awak dari siksa api neraka. Nanti guru jangan pernah tinggalkan setiap kali berdoa. Bahkan orang yang sibuk berdoa berzikir kepada Allah, baca Qur'annya, lalu tak sempatnya berdoa lain, meminta yang lain, Allah akan berikan yang lebih baik daripada apa yang diminta oleh manusia. Di jamaah rahimahullah, Ramadan bosan untuk banyak berdoa. Apalagi nanti di waktu sahur, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, di dalam sahur itu ada keberkahan. Salah satu keberkahannya doa mustajab. Setiap seperti malam terakhir Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia. Kalau ada hamba kan itu berdoa, Allah ijabah doa. Kalau ada yang meminta ampun, Allah ampuni. Kalau ada yang minta, Allah beri. Bagi jemaah mungkin Bapak Ibu jamaah yang baru, artinya mendengarkan hadis ini dipahami, seorang hamba muslim berdoa, ikut cara Allah menjawabnya. Ada yang disegerakan di dunia, ada yang Allah simpan. Mungkin nanti Allah akan berikan di akhir-akhir atau nanti di akhirat. Yang ketiga, Allah palingkan dari keburukan.
Di kalau batang minta ya Allah, dapatkan aku kursi ya Allah. Lalu nak dapat kursi ya dong. Itu jawaban doa tu. Allah Maha tahu, boleh jadi dengan anda dapat kursi itu Allah selamatkan dari keburukan. Kenapa? Kalau banyak contoh dia dapat kursi, nah ditakwa ada polisi. Itu contoh saja Bapak Ibu. Jadi tidak sakit doa. Ini kecil Ustaz dalam bulan Ramadan doa mustajab. Kalau lamu doa tidak nampak dah. Cara doa menjawab itu disegerakan, disimpan dan diselamatkan dari keburukan. Nah, coba kita merenung Bapak Ibu. Labara banyak Allah menyelamatkan awak dari keburukan. Itu jawaban doa. Anak masuk ke rajo, ngampir duit, tak duit dong. Padahal siang malam berdoa, masuk bulan Ramadan. Ada yang lain lebih baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah tabui undangan, mata sebar, batal jangan dia dong. Ada yang dituju oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal orang berdoa. Kenapa? Allah Maha tahu. Yang penting ketika berdoa yang ditanamkan dalam diri orang termasuk bulan Ramadan husnullah kepada Allah, selalu baik sangka kepada Allah. Kenapa? Allah berjanji di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Amboku kecil Allah menurut persangkaan hambaku terhadap diriku. Jadi kalau bersangka macam-macam, macam-macam itulah. Apalagi kabarnya bulan Maret itu akan diumumkan oleh KPU. Doa terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya mereka itu diberi petunjuk oleh Allah, mengatakan yang benar itu benar, mengatakan yang salah itu salah. Karena banyak dulu itu kan orang awaknya, orang seiman jadi awaknya. KTP-nya kan Islam juga. Bahkan namanya kan luar biasa, sama nama Islam kan. Mendoakan sesama muslim itu sangat penting. Bahkan kalau kita ingin didoakan oleh malaikat, apa kata Nabi? Ketika kita mendoakan saudara muslim dengan ikhlas dan dia tidak tahu bahwa Allah mendoakan, apa kata malaikat? Amin walaka bimithli. Kabulkan doa orang ini ya Allah, dan untuk orang yang berdoa ini berikan semisal yang berdoa dalam doa itu. Di jamaah Allah, coba lihat bagaimana Nabi SAW ya mendoakan orang Taif yang melemparinya, yang mengusirnya. Ketika ditawarkan oleh malaikat saja geramnya mencari orang Taif. Wahai Rasulullah, aku dapat ya perintah dari Allah. Ada dua malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk membantu. Anak yang ingin minta para budak Bukit Taif ini jatuhkan kepada mereka. Apa jawaban Nabi SAW? Ringkasnya, aku masih berharap anak keturunan mereka Taif akan ada yang menyembah Allah. Allahumma biqauli fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk mereka masyarakat Taif. Mereka melakukan itu karena tidak tahu ya Allah. Siapa nih kawannya orang kafir sudah waktu itu. Kalau muslim begitu, tapi coba dengan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa itu? Kemudian hari Taif masuk Islam dan penyesalan terbesar masyarakat Taif sampai hari ini. Kenapa mereka menolak Nabi Muhammad datang? Kalaulah mereka dulu menerima Nabi dengan baik dan langsung menerima dakwah, maka Taif akan menjadi kota haram yang kedua setelah Makkah. Tapi Madinah yang Allah takdirkan. Karena jauh sebelum Nabi tiba, mereka akan mempersiapkan diri menunggu kedatangan Nabi. Bahkan itu ibu Nabi ketika hijrah ke Madinah itu dengan tolak di doa Nabi
Nabi SAW. Itu kan Nabi berdoa. Nabi berdoa di bulan Ramadan. Doa mukhul ibadah, doa itu utaknya ibadah. Doa silahul mu'min, doa itu senjata bagi orang beriman. Jadi jangan pernah remehkan doa. Maka di dalam ayat-ayat Allah banyak Allah menyuruh Allah berdoa. Termasuk di bulan Ramadan, salah satu ibadah yang mesti diperbanyak oleh orang beriman, berdoalah kepada Allah. Antara adzan dengan iqamah berdoa. Di jamaah Ramadan itu diantara sebabnya kenapa kita bergembira memasuki bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dikumpulkan kebaikan-kebaikan. Maka rebutlah kebaikan itu dengan menjaga ibadah yang kita sampaikan tadi. Yang kedua, di bulan Ramadan doa mustajab. Maka jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah. Baik untuk akhirat awak terutama sekali, termasuk untuk dunia awak. Tapi kalau mau berdoa untuk akhirat, insya Allah dunia nanti Allah. Tapi kalau kita berdoa untuk dunia saja, akhirat belum tentu terbawa. Itulah kaji kita Bapak Ibu, apalagi di awal Ramadan lama-lama berdoa, baru mulai barulah panjangan aja. Bapak Ibu jamaah Allah, mudah-mudahan seperti doa yang tadi, Ramadan yang Allah izinkan tamu bergembira dengan mensyukurinya kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya kita ini dengan doa supaya Allah beri kita kekuatan untuk bisa hadir di bulan Ramadan untuk mendapatkan ampunan Allah. Kenapa Bapak Ibu? Wa radima amru rajulin, celaka seseorang ketika masuk bulan Ramadan berakhir